Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Supriyanto Cah PCT, teman-teman dimanapun berada. Pagi ini saya lagi ada di Wondes guys, lagi bersihin Wondes ya teman-teman. Dari tadi terus sama ngasih makan penunggu Wondes ya, atau kucing cat teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini udaranya adem karena turun hujan ya teman-teman. Dan besok anak-anak udah mulai belajar lagi, moga-moga lancar, dibukakan rezekinya, dimudahkan. Dan salah satu hal yang perlu saya belajar itu adalah gimana manage emosi teman-teman, karena emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa bahagia, itu selalu aja berputar-putar dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau kehidupan teman-teman ya? Kan kadang-kadang ini ya, menghadapi daily life ini tentu tidak tidak bisa kita harus manage emosi kita teman-teman ya. Dari berbagai macam area ya kita dibombardir, sehingga kalau kita tidak bisa manage emosinya ya ruwet teman-teman ya. Kadang ngadepin anak ya teriak-teriak, marah, emosi, terus kadang juga sedih kalau mikir gimana ya mereka ke depan kayak gitu. Kadang padahal itu belum terjadi dan itu ranahnya Gusti Allah. Kadang tapi namanya manusia teman-teman ya, kadang suka lali gitu. Oh iya, gimana nanti ke depan mereka, padahal kehidupan sekarang sudah hard sekali teman-teman ya. Dan kayak saya ini masih proses terus belajar gimana ya manage keuangan, manage menjemput rezekinya yang serba ya pas gitu ya, alhamdulillah. Tetapi pengennya kan tentu lebih, yang bisa bernafas, yang bisa seperti dulu pernah terjadi gitu, hal yang positif, hal yang wow, surplus gitu. Nah saat ini ya running apa adanya gitu. Nah gimana manage emosi supaya stabil, tidak sedih, tidak amarah, karena itu hawanya nanti akan dijauhkan rezeki kalau dari ilmunya magnet rezeki ya teman-teman. So ya salah satunya saya tadi ya teman-teman, saya bergerak, saya olahraga. Walaupun ya olahraga paling berapa menit ya tadi, totalnya paling 10 menit 20 menit ya, karena harinya cuacanya lagi dingin, jadi saya sedikit paksa dikit, jadi kurang lebih 20 menit. Kalau nggak dipaksa malesnya luar biasa teman-teman. Dan pagi-pagi saya tadi belajar konsumsinya adalah air putih dikasih cuka teman-teman. Selain saya tadi juga bikin konten tentang cuka apel yang saya pasarkan di TikTok. Nah sekalian aja saya juga tentunya buat konsumsi saya pribadi gitu ya teman-teman. Nah ini jangan sampai jatuh HP saya. Nah gitu teman-teman. Terus tadi juga saya masarin nih, lagi ngonten tentang surlemon. Konten udah jadi, tak cek produknya sold out. Berarti dia rame teman-teman ya. Saya kemarin saya beli, terus saya unboxing, terus saya promoin dong. Produknya sold out. Ya wes, bismillah, nggak apa-apa. Nanti daripada mumet mikirin kayak gitu, kadang-kadang sepaneng loh teman-teman. Kita udah bikin sesuatu tuh produknya sold out. Dan kayak pagi ini saya juga lagi agak menunggu-nunggu, karena ikan saya sold out udah berapa hari yang lalu dan belum dikirim teman-teman. Dengan informasi ada banjir di jalanan mengarah ke Muara Angke, dan ini saya harus cari solusi plan B-nya. Dengan kondisi serba terbatas, tapi saya mesti mencari solusinya. Saya tadi kepikir sekilas, apakah saya bikin produk dengan ikan lain gitu ya, ikan atau daging lain, apakah itu daging ayam misalkan, hunus. Tapi saya sempat terlintas, ini harus ada solusi gitu, supaya ada produk substitute ya. Kalau produk utama saya sudah mulai sold out, jadi saya harus ada substitute yang orang bisa menggunakan ini gitu ya teman-teman. Tadi sempat kepikir saya mau bikin somai ayam, cuman walau alam apakah ini nanti saya eksekusi apa enggak, saya lihat aja sambil running, sambil jalan, karena bisa jadi ini juga solusi produk terbaru dari saya gitu. Tapi dengan adanya muncul problem tadi, saya muncul ide baru gitu, walau alam, tapi nanti saya eksekusi apa enggaknya sambil saya jalan aja teman-teman. Kalau siapa tahu ini justru malah peluang baru gitu ya. Nah kadang-kadang itulah perlu manage emosi di situ teman-teman. Kalau enggak justru amburadul semua. Wah udah enggak ada, nungguin sepaneng, stres, mumet gitu, dan yang terjadi malah justru tidak jalan sama sekali. Nah ini berbahaya, apalagi seorang wirausaha selalu melihat masalah, cari solusinya apa. Karena memang seorang entrepreneur itu adalah problem solvingnya yang penting ya. Jadi memang seorang entrepreneur itu
ditantang untuk selalu berinovatif dan problem solver, bukan problem maker ya. Troublemaker yang lebih parah lagi. Kalau udah troublemaker kacau, lebih parah lagi teman-teman. Mendingan trouble solution, bukan trouble dong, solution maker lah gitu ya. Dan insya Allah pada saat kita selalu bisa menjadi solution maker, ya rezeki bakal mengikuti teman-teman, karena orang-orang di dunia ini selalu punya masalah. Dan ternyata dengan masalah itulah kita harus bersyukur ke Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Kadang satu sisi kita berpikirnya negatif teman-teman, ada masalah, kesulitan, pasti sumpah serapah, doa, bermohon. Nah, kalau kita masih berdoa bermohon masih oke, tapi kalau udah sumpah serapah, yang rugi kan kita sendiri juga. Ingat hukumnya bahwa apa yang kita lepaskan itu akan kembali ke diri kita. Jadi energi apapun yang kita lepaskan, entah emosi, marah, itu berbalik dampaknya ke kita lagi, nyetrumnya ke kita lagi. Nyetrum keluar kita pun juga kesetrum balik. Nah, begitupun dalam hal rezeki ya, kita smile ke orang, pasti orang akan smile lagi. Jadi kalau saya dulu inget banget salah satu waktu saya kuliah S2, salah satu kenapa saya ngambil S2 komunikasi, saya tuh nggak bisa ngomong. Dan salah satu yang saya inget banget, ada teori komunikasi, apakah masih relevan atau tidak, tapi sampai saat ini saya masih ingat, yaitu looking glass other. Jadi seakan-akan kita itu hidup itu berkaca kepada orang lain. Contohnya begini, saat kita berhadapan dengan orang gitu ya, terus kita senyum, orang ikut tersenyum. Saat kita marah, orang itu juga mangkel. Nah, jadi kayak seakan-akan kalau kita mau melihat diri kita, lihatlah pada cermin itu gitu. Seakan-akan pada orang melihat kita gimana. Nah, itulah kita gitu. Tapi apakah ini validitas 100%? Saya juga tidak bisa memastikan ya teman-teman. Kan, tapi itu baik riset-risetnya kapan, validnya sampai kapan. Tapi minimal ada lah. Kita juga bisa memilah, dan kalau memang orangnya rusuh beda lagi lah ya. Tapi minimal kalau orangnya dalam kondisi misalkan ini A gitu, orangnya lagi baik, di sana baik, ya kita senyum, pasti insya Allah senyum. Bukan berarti orang lagi baik, kita senyumin, dia ngamuk. Nah, beda lagi. Tapi kondisional juga ya teman-teman. Tapi minimal ya itu ada teori looking glass others. Terus kalau misalkan ada troublemaker ya, kalau kita dalam suatu area ada satu orang yang jadi troublemaker, solusinya seperti apa? Solusinya ya gimana caranya orang itu kita comot, kita buang. Jeleknya begitu ya, kita pinggirkan. Kalau kita tidak bisa, mau nggak mau kita juga harus out dulu dari area lingkaran itu. Kalau nggak, kita terus terkontaminasi. Nah, ini teori-teori komunikasi. Tapi kalau dalam Islam ya tentunya ya sebanyak istighfar, bersabar, tawakal, itu udah the power of emotion teman-teman. Jadi sekeren-kerennya emosi, manage emosi ya itu pasrah ke Gusti Allah. Pada saat kita harus maju, berperang. Tapi pada saat kita harus kalem, ya kalem, slow. Nah, untuk mengatur emosi seperti ini tidak mudah. Saya sendiri, ya Allah, susah banget ya. Misalkan melihat anak gitu, membangunkan anak, kita nggak bawa emosi dengan lemah lembut, kebaikan. Wah, abot itu. Kita niat kita baik, tapi cara saya gitu kadang, ya Allah, nggak pas juga nih teman-teman ya gitu. Ya, itulah proses belajar teman-teman pagi ini. Semoga alhamdulillah ini sambil pendinginan udah mulai keluar keringat. Alhamdulillah bisa keluar keringat, itu udah suatu hal yang saya syukuri banget teman-teman. Jadi keluar keringat di pagi hari karena olahraga, bergerak, itu alhamdulillahirobbilalamin banget, karena itu jadi mood booster, salah satu mood booster terbaik, karena hormon-hormon bahagia, hormon penyemangat itu muncul, bahkan hormon-hormon yang memang untuk kebaikan itu muncul badan kita, dan insya Allah ini bisa berlaku sepanjang hari happy-nya, amin. Dan saat kita happy, rezeki kita insya Allah terbuka seluas-luasnya. Insya Allah kita dapat 100 miliar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.